Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya di channel Ceritanya Matematika. Kalau kemarin saya sudah membahas tentang barisan aritmatika, kali ini saya akan mengulangnya sedikit dan melanjutkan materi ke deret aritmatika. Namun sebelumnya, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Cukup. Seperti biasa, jangan lupa siapkan alat tulis dan juga buku catatan kalian untuk mencatat hal-hal penting yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini, serta untuk memudahkan kalian mengerjakan latihan soal. Saya ingin kalian bisa membedakan antara barisan dan deret aritmatika. Kalau barisan aritmatika udah kita pelajari kemarin. 2, 4, 6, 8, 10. Nambahnya 2 terus. Dan ini kemarin kita sebut dengan barisan aritmatika. Barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang memiliki selisih yang sama, atau dengan kata lain, bilangan yang dijumlahkan atau dikurangkan selalu sama. Nah, ini penambahannya selalu positif 2 atau tambah 2. Ada juga yang dikurang atau ditambah negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Lalu ini yang kita sebut dengan deret. Kalau deret itu dijumlahkan. 2 tambah 4 tambah 6 dan seterusnya ya. Ini deret aritmatika, yaitu jumlahan. Ini saya highlight ya, jumlahan suku-suku pada barisan aritmatika. Jadi ada plusnya, tambah. Tentukan jumlah 7 suku pertama dari barisan aritmatika. Ini sukunya baru ada 5, 1, 3, 5, 7, 9. Tulis dulu. Penambahannya berapa? 2. Kita lengkapi. Suku ke-6, 9 tambah 2, 17. Suku ke-7, tambah 2 lagi, 13. Lalu dijumlahkan 1 tambah 3 tambah 5 dan seterusnya sampai tambah 13 sama dengan 49. Nah, itu jumlah suku 7 suku pertamanya. Sekarang tentukan jumlah ya, 8 suku pertama dari barisan aritmatika berikut. 99 tambah 96 ini turun ya, berarti ditambah negatif 3 atau dikurangi 3. Kita tulis dulu yang ada. Dikurangi 3, 87, kurangi 3 lagi, 84, kurangi lagi. Nah, setelah itu kita tambahkan 99 tambah 96 sampai tambah 97 dan 99 tambah 96 dan seterusnya tambah 78. Hasilnya adalah 708. Jadi jumlah 8 suku pertamanya adalah 708. Nah, ini untuk latihan kalian, tentukan jumlah 10 suku pertama dan jumlah 8 suku pertama. Yang atas itu bedanya positif dan yang bawah bedanya nanti negatif atau ditambah negatif berapa gitu ya. Rumus jumlahan suku ke N. Kalau ditanyakan jumlahan 50 suku pertama. Kalau kalian mendaftar itu akan sangat lama dan kalau ulangan itu akan menghabiskan waktu kalian sehingga kita perlu rumus. Sn sama dengan N per 2A plus UN. Seperti yang telah kita pelajari kemarin, A itu suku pertama, UN itu suku yang ditanyakan, suku ke N. Berarti kalau ada suku pertama dan terakhirnya yang ditanyakan, kita gunakan rumus yang atas. Tapi kalau tidak tahu suku terakhirnya yang ditanyakan, kita gunakan rumus yang bawah. N per 2, 2A plus N min 1 kali B. Ini keterangannya ya. Sn adalah jumlahan suku ke N, UN-nya adalah suku ke N, A-nya suku pertama, dan bedanya B itu beda atau selisih, UN min 1. Nah, kita terapkan rumusnya ini. Apakah barisan di atas itu aritmatika? Ya. Berapa suku pertamanya? 2. Berapa bedanya? U2 min U1, 6 kurangi 2 sama dengan 4 ya.
Tentukan, nah ini kalau tentukan suku ke N ke 30 berarti kita gunakan rumus UN. A plus N min 1 kali bedanya A-nya 2, N-nya yang ditanyakan 30, kurangi 1, bedanya 4. Yang dalam kurung kerjakan dulu, 30 kurangi 1, 29, lalu utamakan perkalian, 29 kali 4, 116, ditambah 2 sama dengan 118. Jadi suku ke 30-nya adalah 118. Lalu tentukan jumlahan ya. Kalau ini suku ke berarti pakai UN. Kalau jumlahan titik-titik suku pertama berarti kita gunakan SN. Jumlahan 30 berarti N-nya 30. N per 2A plus UN. Karena kita sudah tahu U30-nya adalah 118. Berarti kita pakai yang rumus atas. N-nya 30 per 2 dikali A-nya 2 tulis. Plus UN-nya yang telah kita cari tadi 118. Yang dalam kurung dikerjakan dulu. 2 tambah 118, 120. 30 bagi 2 boleh disederhanakan. 15 kali 120 sama dengan 1800. Jadi jumlah 30 suku pertamanya adalah 1800. Jika suku ke N-nya tidak diketahui, lihat 1 tambah 4 tambah 7 dan seterusnya. Berapa suku pertamanya? Tentu saja 1 ya, yang paling depan. Bedanya 4 kurangi 1, 3. Tentukan jumlahan 16 suku pertama, berarti ini ditanyakan deret. Suku ke-16 kan kita belum tahu, jadi kita gunakan rumus SN yang bawah. N per 2, 2A plus N min 1 dikali beda. N-nya itu 16, karena yang ditanyakan 16 suku pertama. 16 bagi 2, 2 kali A-nya 1, tambah 16 kurangi 1 kali 3. 16 kurangi 1 dulu, 15, dikalikan 3, 45, baru ditambah 2, 47. 16 bagi 2, 8 ya, disederhanakan. 8 kali 47 sama dengan 376. Paham ya? Kalau bedanya negatif, kita lihat suku pertamanya adalah 15, bedanya 10 kurangi 15, jangan kebalik ya. Suku kedua kurangi suku pertama, negatif 5. Tentukan jumlahan 21 suku pertama, berarti N-nya adalah 21. Suku terakhirnya, suku ke-21-nya tahu belum? Belum tahu, berarti kita gunakan rumus yang kedua. Lihat, N sama dengan N per 2, 2A plus N min 1 kali beda. N-nya 21 per 2, 2A-nya 15 ditambah N-nya 21. Kurangi 1, bedanya negatif 5. Jadi biar kalian mudah dan tidak bingung, negatif 5-nya dikasih kurung sendiri. Lalu seperti biasa, 21 kurangi 1 dulu, 20. Baru dikalikan negatif 5, negatif 100. Ditambah yang depan tadi juga dikalikan, 2 kali 15, 30. Dalam kurung kerjakan dulu, 30 kurangi 100, negatif 70. 21 per 2, tidak bisa ya, nggak pas. Jadi 2-nya dicoret sama 70 min ya. Jadi min 35. 21 dikali min 35 sama dengan negatif 735. Jadi kalau negatif supaya mudah, tambahkan kurung pada angka di bedanya itu. Sekarang kita akan membahas soal kontekstual terkait dengan barisan dan deret. Dalam ruang sidang terdapat 16 baris kursi. Baris paling depan terdapat 10 kursi. Baris berikutnya 2 kursi lebih banyak dari baris di depannya. Jadi, kalau kita menemui soal seperti ini, kita cari dulu A-nya, kursi baris pertamanya berapa? 10 ya, bedanya berapa? 2. Berapakah banyaknya kursi pada baris ke-11? Berarti kalau banyaknya pada baris ke-11 kita cari UN dengan N11. U11 sama dengan A-nya 10 ditambah
N-nya 11 kurangi 1 bedanya 2. Yang dalam kurung kerjakan dulu. 11 kurangi 1 10 kali 2 20 ditambah 10 sama dengan 30. Jadi di baris ke-11 itu ada 30 kursi. Yang kedua, berapakah jumlah seluruh kursi yang ada di ruang sidang tersebut? Yang kita harus perhatikan adalah kata jumlah seluruh kursi. Berarti kita akan menggunakan rumus SN. 16 per 2, 20 ditambah 15 kali 2. Kalikan dulu. 15 kali 2-nya 30, tambah 20, 50. 16 per 2-nya 8. 8 kali 50, 400. Jadi seluruh kursi yang ada di ruang sidang tersebut adalah 400. Oke, silakan kalian kerjakan. Ini mirip, hanya angkanya yang saya ganti. Soal pertama ditanyakan berapakah banyaknya, berarti UN. Dan yang kedua berapakah jumlah, berarti SN. Silakan kalian kerjakan sebagai latihan. Oke, sekian materi dari saya. Semoga kalian bisa menangkap dan memahaminya dengan baik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.